khotbah di siang hari ini kita lihat di Wahyu 3 ayat 20 yang berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Oh, haleluya. Maksud daripada ayat ini temanya bahwa Yesus adalah penolong. Tema dari khotbah ini, Yesus adalah penolong. Karena apa? Kita melihat dia berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu." Saudara-saudara, Yesus berfirman dan rohnya dengan penuh kasih, "Aku berdiri di muka pintu untuk datang mengetuk pintu kepada siapa? Hati orang yang berdosa." Ini dia datang mengetok pintu untuk hati orang yang berdosa. Namun dengar baik-baik, Kristus mendapati pintu itu tertutup baginya. Kita harus jawab, mengapa pintu itu tertutup? Tetapi pada waktu ia mendapati hati mereka tertutup, ia tidak segera menarik diri atau pulang. Melainkan dia tetap menunggu dengan belas kasihan kalau engkau bermurah hati kepadanya. Dikatakan, "Aku akan masuk bersama-sama dengan kau makan." Coba lihat, apakah Yesus kita ini jahat? Yesus kita ini orang baik. Sangat baik, luar biasa. Dia akan masuk bersama-sama kita kalau kita membukakan pintu itu. Iya kan? Oleh sebab itu kata Yesus kepada orang-orang, "Buka hatimu, saudara, kepadaku. Engkau akan menikmati hadiratku. Engkau akan menikmati hadiratku karena aku masuk bersama-sama dengan engkau." Lihat. Sungguh luar biasa Yesus merendahkan diri, datang untuk bertemu sama kita, dan dia akan makan bersama-sama dengan kita. Perhatikan ayat ini baik-baik. Dikatakan, "Aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Coba lihat. Yesus ini orang Tuhan yang sangat baik. Dia bilang, Yesus datang ke situ sebagai untuk membuka hati kita dan kita menjadi terang baginya, dan kita dijauhkan di dalam hidup yang kegelapan karena dia mau datang kepada kita. Dia mau membawa kesembuhan kepada kita. Jikalau kita menderita sakit, dia akan membebaskan kita dari penyakit kita. Karena dia mau masuk bersama-sama dengan kita, saudara. Kita perhatikan baik-baik. Ini adalah sesuatu yang akrab sekali. Yesus mau bersama-sama kita supaya kita mendapatkan apa? Keselamatan. Ini. Coba lihat. Bukan kita mencari Yesus, tetapi Yesus, saudara-saudara, lihat, dia datang di rumah kita. Dia bilang, "Aku lihat, aku berdiri muka pintu kamu." Nah, lihat. Ini ayat di kitab Wahyu. Kitab yang terakhir di dalam kitab Bible, kitab suci. Jadi kita harus tahu, kita membuka hati kita sama dengan Roh Kudus akan masuk ke dalam rumah kita. Roh Kudus akan masuk ke dalam hati kita. Apakah engkau membuka hatimu menerima Roh Kudus? Di sini pertanyaan. Kita harus membuka hati kita supaya Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Dan kita hidup
damai sejahtera di dalam pimpinan Roh Kudus. Ada amin saudara. Ini. Jadi jangan kita keras, tegar tengkuk seperti pada zaman nenek moyang kita. Tegar tengkuk, tidak mau mendengar suara Tuhan. Oleh sebab itu nenek moyang kita saudara berputar-putar di situ selama 40 tahun. Tidak bisa tahu jalan kemana. Sedangkan dari Mesir ke Yerusalem, tanah perjanjian itu sangat dekat, tidak bertahun-tahun. Tetapi karena hati yang keras dan tengkuk, tidak mau mendengar suara Tuhan. Akhirnya apa? Mereka berputar-putar di situ selama berapa? 40 tahun lamanya saudara. Coba lihat. Jadi jangan kita mengikuti hati kita seperti nenek moyang kita yang dulu. Kita harus sadar Tuhan. Kita harus sadar bahwa Yesus datang dan mengetuk di pintu kita. Kita harus menerimanya dengan penuh sukacita supaya kita bersama-sama dia mendapatkan hadiratnya di sorga saudara. Ada amin di sini. Ini. Jadi kita harus tahu, iya kan? Yesus datang untuk memberi terang bagi kita saudara. Dia keluarkan kegelapan di dalam pikiran kita. Dia keluarkan kegelapan di dalam pikiran kita. Karena kegelapan ini adalah siapa? Adalah iblis. Iblis yang menguasai pikiran kita sehingga kita acuh. Kita tidak mendengar suara Tuhan. Kita tidak mendengar suara Tuhan. Ini. Karena apa? Iblis mau datang untuk membinasakan kita. Padahal Yesus kita tahu datang mau bersama-sama kita dan makan bersama-sama kita. Oh haleluya. Oh haleluya. Ini. Nah inilah kita mengetahui Yesus pada waktu dia datang di kota yang namanya Kapernaum. Ya kan? Kota itu adalah kota para nelayan-nelayan. Sehingga Yesus menemukan juga mereka di sana. Setelah itu apa kata Yesus? Setelah melihat mereka, Yesus bilang apa? Ikutlah aku. Karena kalau engkau menjala ikan, mungkin tidak dapat. Tetapi kalau engkau aku jadikan penjala manusia, ikutlah aku. Mereka langsung tinggalkan pekerjaan mereka. Mereka ikut Yesus. Iya kan? Ini. Nah, kita bisa lihat di Yeremia, kitab Yeremia 4 di dalam perjanjian lama, kitab Yeremia 4 ayat yang ketiga. Yeremia 4 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan apa? Isinya. Sebab, nah ini dibilang, sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru. Dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Nah inilah. Ini sama macam tadi Yesus bilang kepada kita. Yeremia 4 ayat 3 ini. Tuhan katakan kepada orang-orang Yehuda, penduduk Yerusalem. Hei, bukalah bagimu tanah baru. Sama yang dikatakan tadi Yesus. Bukalah aku di depan pintu. Karena apa? Dikatakan situ. Dan janganlah menabur di tempat yang duri tumbuh. Jadi sama juga yang maksudnya kata Yesus. Kalau engkau membuka pintu, aku akan masuk. Tetapi kalau engkau menutup, engkau menabur di tempat duri. Ini. Jadi, Yeremia berkata, hei, dengar. Firman Tuhan berkata kepada orang-orang penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah yang baru. Yang dimaksudkan tanah yang baru inilah engkau melembutkan hatimu. Baikkan tanah yang keras itu
sudah dibajak sehingga dia halus itu tanah. Kau akan menanam di situ. Jadi sebelum kau menanam tanah itu keras, kau bajak dulu tanah itu. Kau bajak tanah itu sehingga tanah itu lunak, lembut. Dan akhirnya kau tanam tumbuh-tumbuhan di situ sehingga dia akan mendapatkan hasil buah. Jadi bukan engkau tanam di tempat yang berduri. Jadi maksudnya tempat yang berduri sama juga dikatakan ini iblis menguasai kamu. Karena kamu tahu kalau kamu tanam di tanah yang keras, pasti dia tidak akan tumbuh. Dia tidak akan tumbuh kalau kamu tanam di tanah yang keras. Tetapi kamu harus bajak dulu, disiram dulu, dipacul dulu, diolah dulu sehingga tanah itu lembut. Itu sama yang dimaksudkan dengan hati kita. Kalau hati engkau keras, bagaimana Tuhan, bagaimana Roh Kudus akan masuk ke dalam hatimu? Coba pikirkan saudara. Ada amin di sini? Amin. Nah ini. Jadi kita harus buka. Ini sama yang dimasukkan dengan Nabi Yeremia mengenai mau menanam. Betul sekali ini Nabi Yeremia bilang. Kalau benih itu sudah tumbuh karena ditabur, ditanam yang subur sehingga dia apa? Mendatangkan benih dan buah yang baik. Itu sama dengan hati kita. Kalau hati kita buka, Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, kita hidup damai sejahtera. Kita tidak sombong, kita tidak congkak, malahan kita merendahkan hati kita. Ada amin saudara? Ini. Nah inilah salah satu kitab dari Nabi Yeremia katakan ini. Saya baca, saya bilang wow, ini perumpamannya sama dengan waktu Yesus bilang, aku mengetuk pintu. Sama sekali ini. Nah, di situ kalau kita lihat, kita tidak olah itu tanah, berarti tanah itu keras. Bagaimana saudara mau taruh itu bibit ke situ, tanah itu keras. Berduri lagi nih tanah. Coba lihat. Bagaimana dia akan menghasilkan buah? Iya kan? Sama saja saudara mau menanam terus dihambur aja di batu-batu. Dia tidak akan tumbuh karena bibit itu terhimpit oleh batu-batu. Sama juga dengan kita. Hati kita tidak buka, dihimpit oleh iblis yang menguasai hati kita. Ada amin saudara? Nah, ini. Jadi kita harus sadar bahwa kita mengaku kita anak-anak Tuhan. Kita harus mengetahui benar apa yang dimaksudkan firman ini. Jadi tema di siang hari ini adalah Yesus adalah penolong. Yesus adalah penolong. Inilah temanya. Nah, kita bisa lihat juga apa yang dikatakan Raja Daud. Raja Daud katakan di Mazmur 50. Mazmur 50 ayat 15. Mazmur 50 ayat 15 di situ dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Ini yang Tuhan katakan kepada Raja Daud. Berserulah kepadaku waktu kau kesesakan. Nah, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Coba lihat. Jadi pada waktu Tuhan Allah kita mengetahui perbuatan-perbuatan Raja Daud yang tidak layak dan tidak berkenan di hadapan dia. Kamu pikir Tuhan tidak mengetahui apa yang dia lakukan, perbuatan dia sama Batseba? Tuhan mengetahui saudara. Jelas sekali. Karena dia adalah apa? Dia adalah Tuhan yang kita sembah dan dia adalah Sang Pencipta. Jadi dia mengetahui apa perbuatan-perbuatan Raja Daud. Nah, Tuhan berkata sama Daud, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Nah, pada waktu itu si Daud mengerti bahwa dia telah berbuat salah. Di dalam kesesakan dia, di dalam kehidupan dia. Oh Lord, ampuni aku, dia bilang. Aku telah bersalah. Justru itu, bukan dia minta kepada Tuhan, tetapi Tuhan berkata,
Berserulah kepadaku, minta kepadaku. Seterusnya apa dikatakan? Tuhan katakan, aku akan meluputkan engkau. Haleluya. Haleluya. Ini firman ini dari Raja Daud. Tuhan katakan, aku akan meluputkan engkau. Jadi maksudnya meluputkan apa? Meluputkan dari segala dosa-dosa kau. Membebaskan kau dari dosamu. Melepaskan kau dari perbuatanmu yang jahat. Jadi kita dipulihkan oleh Tuhan kita, Allah kita sembah. Ini karena dia berjanji, Tuhan bilang, aku akan meluputkan engkau. Tuhan berkata begitu. Setelah itu apa lagi dikatakan Tuhan? Dan engkau, Daud, akan memuliakan aku. Nah, jadi kalau sudah diluputkan Raja Daud, secara otomatis saudara, Daud bilang, oh Tuhan, aku muliakan engkau. Aku muliakan engkau. Sama juga dikatakan, praise the Lord, praise the Lord. Pujilah Tuhan. Kita muliakan dia, the glory Tuhan. Glory to Tuhan. Nah, ini. Karena apa? Tuhan telah meluputkan kita. Sama dengan, jadi jangan kita pikirkan hanya Daud. Diri kita sendiri kita bisa lihat saudara. Kalau kita berbuat sesuatu yang tidak layak atau yang tidak baik di hadapan Tuhan, Tuhan mengetahui perbuatan kita. Tuhan mengetahui. Karena kita hidup di dunia ini secara telanjang di mata Tuhan. Apa perbuatanmu, Tuhan mengetahui. Jadi ini bukan cuma ditujukan kepada Daud, tetapi bagi untuk kita semuanya orang yang ada di bumi. Ada amin saudara? Ini. Jadi ini tujukan untuk supaya juga kita. Tuhan berseru. Kalau engkau membuat sesuatu kesalahan, Tuhan bilang, datanglah kepadaku. Aku akan meluputkan kau. Jadi perbuatan-perbuatan kita yang jahat, perbuatan-perbuatan kita, kejahatan ini macam-macam saudara. Ada kita membunuh, ada kita mencuri, ada kita membinasakan orang, macam-macam ini kejahatan. Jadi kejahatan ini adalah suatu pekerjaan dari siapa? Dari iblis. Iblis. Nah ini. Tetapi kalau kita mengaku kepada Tuhan kita tahu. Kita mengaku dosa kita. Tuhan yang berseru kepada Daud. Berseru kepada aku, kata Tuhan. Jadi kita, maksudnya kita berseru kepada aku, kita naikkan doa kita. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami atas perbuatan kami. Ini yang dimakan kita berseru minta kepada Tuhan. Kita berdoa kepada dia. Tuhan ampuni kami Tuhan atas perbuatan kami. Kami tidak layak sebagai umatmu, sebagai anak-anakmu. Tetapi engkau adalah Tuhan yang kami sembah, yang dapat mengampuni dosa-dosa kami. Oleh sebab itu Tuhan berkata, aku akan meluputkan engkau anakku. Jadi jangan kita malu kepada perbuatan kita. Tetapi ini adalah suatu pengajaran kepada kita bahwa kalau kita berbuat dosa, kita harus berbalik ke jalan kebenaran yang Tuhan mau. Ini. Jadi jangan kita segan atau jangan kita malu atau jangan kita pikir, oh Tuhan kita tidak marah atau Tuhan kita tidak melihat apa perbuatan kita. Oh saudara, Tuhan mengetahui segala isi dunia ini, apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Sama dengan kejadian sekarang ini, Tuhan mengetahui ini penyakit corona yang kita alami sekarang ini. Tuhan mengetahui ini. Tetapi dikatakan di situ, dikatakan apa? Berserulah kepadaku. Kata, aku akan meluputkan engkau. Coba. Jadi segala penyakit corona atau apa segala penyakit yang Anda alami di dalam kehidupan Anda, berserulah kepadanya, kata Tuhan. Aku akan meluputkan kau. Ini contoh yang dia berikan kepada Daud. Tetapi bukan cuma Daud sekarang. Kita adalah orang-orang yang perjanjian baru. Kita juga termasuk di ayat ini. Bahwa kita harus mengikuti
apa yang diperintahkan Tuhan. Ada amin saudara? Ini. Nah, itulah mengenai peristiwa Mazmur 50 ayat 15 mengenai Raja Daud. Nah, kita bisa lihat lagi di kitab Injil Yohanes. Kitab Injil Yohanes 14. Kitab Yohanes 14 ayat ke-16. Kitab Injil Yohanes 14 ayat yang ke-16. Nah, saya bacakan kepada saudara-saudara. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, lihat. Coba lihat. Yohanes 14 ayat 16. Coba. Lihat baik-baik kata-kata ini. Aku akan minta kepada Bapakku. Yesus berkata, aku itu siapa? Aku ini adalah Yesus. Yesus minta kepada Bapaknya. Dia bilang apa? Bapa, sudah genap waktunya, aku akan pergi ke rumahmu di sorga. Yesus katakan, perkenankanlah aku akan pergi ke rumahmu di sorga. Dan dia minta, dan dia katakan di situ, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Siapa yang akan dimaksudkan Yesus ini seorang penolong yang lain? Roh Kudus, saudara. Karena dia akan naik ke sorga. Dia katakan, dan ia itu siapa? Ia itu adalah Bapa, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong ini adalah Roh Kudus. Karena Yesus akan naik ke sorga. Nah, Roh Kudus ini tinggal di dunia bersama-sama dengan kita. Karena dia adalah Roh penolong. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Coba lihat. Ia itu siapa? Ia itu Roh Kudus. Karena telah genap waktunya, Yesus setelah 40 hari, dia akan naik ke sorga. Nah itu. Dia akan naik ke sorga. Karena dia bilang, sudah cukup waktunya. Enough. Sudah cukup waktunya, aku akan naik ke rumah Bapa. Tetapi sebelum dia mau naik ke rumah Bapa, dia minta kepada Bapaknya. Aku akan minta kepada Bapa. Dan ia akan berikan kepadamu seorang penolong. Nah, Roh Kudus. Nah, inilah kita harus sembah. Kita harus mengerti. Supaya Roh Kudus menyertai kamu selama-lamanya. Ini. Nah, di dalam bahasa aslinya Roh Kudus itu adalah siapa? Kalau kita bahasa Inggris sudah bilang apa? I will ask the Father another helper. Another helper itu siapa? Penolong, Roh Kudus. Ini dimaksudkan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kalau Yesus bilang ini penolong yang lain, artinya murid-murid sudah punya penolong pendahulu. Iya kan? Nah ini. Jadi mereka tahu bahwa Yesus akan pergi. Ya, penolongnya adalah Roh Kudus. Jadi dia minta kepada Bapaknya di sorga. Jadi murid-muridnya semua mendengar kata-kata ini. Mereka pikir, ya betul. Yesus akan naik ke sorga. Dia akan minta roh penolong. Penggantinya adalah Roh Kudus. Sama juga kita bisa lihat. Waktu Musa udah mau masuk di tanah perjanjian. Kata Tuhan, kamu tidak bisa masuk. Jadi siapa penolong yang akan masuk membawa ini orang-orang ini? Tuhan bilang penolong adalah Yosua. Ini sama saudara. Sama ini bentuk firman ini. Jadi roh penolong dengan ini, dengan Yesus. Tetapi Musa, roh penolongnya siapa? Yang menggantikan dia adalah Yosua. Selain dari itu, kita bisa lihat juga Nabi Elia. Saudara kan tahu Nabi Elia. Ialah nabi yang pada waktu zaman itu sangat termaksud dan Allah Tuhan kita sangat menyayangi dia.
Nabi Elia saja kalau bilang, Tuhan, aku minta supaya hujan jangan turun. Dia berdoa. Tuhan kabulkan. Iya kan? Tuhan kabulkan. Setelah itu, dia berdoa lagi. Dia bilang, Tuhan saya mau hujan. Tuhan kabulkan, turun hujan. Nah, ini sama dengan Yesus. Jadi waktu Nabi Elia mau terangkat ke sorga, siapa yang menggantikan dia? Ya, Nabi Elisa. Jadi Elia naik ke sorga, ditepuk itu, dia punya jubah, datanglah Elisa. Nah ini, ya ini sama ceritanya juga macam Yesus. Yesus sudah mau naik ke sorga, dia minta kepada Bapaknya supaya apa? Roh penolong, Roh Kudus itu menemani kita, menuntun kehidupan kita yang benar. Dia hidup bersama-sama dengan kita, saudara. Ada amin, saudara. Ini. Jadi kita harus sadar, kita harus mengerti ayat ini, saudara-saudara. Dan tema di siang hari ini adalah Yesus adalah penolong yang saya katakan tadi. Yesus adalah penolong satu-satunya. Tidak ada jalan lain. Dosa kita ditebus oleh Yesus. Dia mau mati di kayu salib untuk membayar dosa-dosa kita. Coba lihat. Dia lahir sebagai anak yang susah. Bukan di hotel, bukan di rumah yang mewah. Tetapi di mana? Di kandang domba sapi. Coba lihat. Kita sekarang lahir enak di rumah sakit, ada dokter, ada apa. Tetapi pada waktu Yesus kita lahir, oh haleluya. Lahir di tempat kandang yang tidak ada artinya. Yang serba bau, busuk, bau binatang-binatang. Tetapi semuanya ini, saudara, adalah rancangan-rancangan dari Bapa dia di sorga, saudara. Ada amin sini. Ini. Jadi kita tidak heran. Tetapi Bapaknya juga mempunyai rancangan bahwa inilah anakku satu-satunya akan mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa Anda dan saya. Ada amin di sini. Ini. Jadi Allah kita tidak mempunyai anak dua. Hanya satu yang disebut Yesus. Itu anaknya. Itu anaknya. Jadi kalau tanpa Yesus mati di kayu salib, tetap kita ini tetap berdosa. Kita tetap berdosa. Tetapi puji Tuhan. Praise the Lord. Yesus telah menggantikan dosa-dosa kita ini. Dia rela mati di kayu salib dengan bercucuran darah. Sehingga kita dibebaskan oleh dosa-dosa kita. Ini. Wow. Ajaib memang. Yesus kita yang kita sama sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Nah, di ayat penutup khotbah di siang hari ini, ayat penutup yang saya ambil di kitab Injil Lukas. Kitab Injil Lukas 23. Lukas 23 ayat yang ke-43. Jadi Lukas 23 ayatnya yang ke-43. Yang bunyinya di situ, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, lihat baik-baik, dengar baik-baik ini kata ini. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Oh haleluya. Tadi tema dari ayat ini yang pertama saya katakan apa? Yesus adalah apa? Penolong. Nah, coba lihat di ayat ini, ayat penutup dari khotbah di siang hari ini. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini ditujukan kepada siapa, saudara? Yesus katakan ini.
Ini Yesus katakan sewaktu dia di kayu salib. Sewaktu dia di kayu salib, dia bersama dua penjahat di situ. Yang satu menghujat kepada Yesus. Yang satu menghujat kepada Yesus dan katanya, kalau memang benar engkau anak Allah, anak Tuhan, engkau selamatkan dirimu. Tetapi yang satu berkata, hai, kita berdua ini penjahat benar. Tetapi ini adalah anak Tuhan. Ini adalah anak Tuhan. Dia berkata kepada Yesus, ya kan? Tuhan, kalau engkau pergi ke rumah Bapa, jangan lupa kepada saya. Yesus katakan, hari ini pun engkau berada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Coba lihat ini. Jadi saudara, Yesus adalah penolong. Dia membawa kita ke dalam taman Firdausnya. Jadi di dalam perjanjian baru, orang yang pertama masuk ke surga dengan Yesus adalah ini penjahat kaliber besar. Jadi bukan dia orang suci. Dia bukan orang kudus. Dia adalah seorang penjahat. Dia adalah seorang penjahat. Kita baca ini ayat. Tetapi kenapa dia bersama-sama hari ini bersama dengan Yesus? Coba pikirkan, Anda pikirkan. Mungkin di dalam pikiran sehat kita tidak mungkin kan? Tetapi kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan kita sembah. Dia adalah anak Allah. Dan segala otoritas, kuasa Tuhan Bapaknya berikan kepada Yesus. Otomatis dia bilang, hari ini pun engkau berada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Ada haleluya. Ini haleluya. Ini coba kita lihat. Jadi tema di siang hari ini adalah Yesus adalah penolong. Coba kita lihat. Jadi di dalam buku perjanjian baru, orang yang pertama yang saya ketahui bahwa dia naik ke surga adalah ini penjahat besar ini. Dia. Tetapi di dalam perjanjian lama kita mengetahui Musa sudah di surga sama bapaknya, Abraham sudah di surga, Elia sudah di sana dan lain-lain. Kita mengetahui. Tetapi di zamannya era Yesus pada waktu itu, ini adalah seorang penjahat yang naik ke surga bersama-sama Yesus. Sama kita lihat di kitab perjanjian baru. Siapa yang murid yang ke-13? Murid yang ke-13 ada Rasul Paulus. Karena dia adalah seorang penjahat besar. Tetapi Yesus ubahkan hatinya. Sehingga dia menjadi pelayan-pelayan Yesus yang terkenal. Ini dalam perjanjian baru. Rasul Paulus. Saudara-saudara tahu kisah ceritanya tuh. Dia masih nama Saul dan dia dibutakan, dia punya mata. Terus dia disembuhkan matanya. Saudara tahu ceritanya. Dia adalah seorang penjahat besar. Sama juga dengan kita lihat penjahat yang di kayu salib di samping Yesus. Jadi tema dari khotbah di siang hari adalah Yesus adalah penolong. Yesus adalah penolong. Nah, biarlah khotbah di siang hari ini kita boleh tanamkan atau kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengetahui bahwa Yesus adalah penolong. Ada amin saudara. Amin. Ini. Nah, inilah khotbah di siang hari ini. Khotbah Indonesia Ecumenical Church. Kita bangkit berdiri, mari kita berdoa.